Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari akuntansi C. NIM 90412018. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu manusia dan alam semesta. Di sini alam semesta merupakan realitas yang dihadapi oleh manusia yang sampai kini baru sebagian kecil saja yang dapat diketahui dan diungkapkan oleh manusia. Bagi seorang ilmuwan akan menyadari bahwa manusia diciptakan bukanlah untuk menaklukkan seluruh alam semesta, akan tetapi menjadikannya sebagai fasilitas dan sarana ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dari potensi manusia yang sudah ada saat ajali. Kemudian hakikat keberadaan alam semesta. Hakikat keberadaan E.F. Schumachers dalam Eko Wijayanto tahun 2002. Yang pertama itu kebenaran atau hakikat tentang eksistensi atau dunia atau alam semesta. Kedua, kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia. Ketiga, kebenaran cara belajar tentang dunia. Keempat, yang dimaksud hidup di dunia. Kemudian, hakikat eksistensi atau dunia atau alam semesta. Tingkat-tingkatan eksistensi dalam semesta sebagai berikut. Yang pertama, benda dapat dituliskan sebagai P atau benda mati. Kedua, tumbuhan dapat dituliskan P tambah X atau benda mati ditambah unsur hidup. Hewan dapat dituliskan P ditambah X ditambah Y atau benda mati ditambah unsur hidup ditambah kesadaran. Kemudian manusia dapat dituliskan sebagai P, X, Y, X, Z. Yaitu benda mati ditambah unsur hidup ditambah kesadaran, kemudian ditambah kesadaran diri. Kemudian hakikat manusia. Teori psikologi menurut MC David dan Harari, psikoanalisis adalah melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam atau homovalensi. Kemudian behaviorisme menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau homo mechanicus. Ketiga, kognitif atau menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya atau homo sapiens. Kemudian yang terakhirnya humanisme melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau terbentuk hubungan dengan orang lain atau antar objek atau antar subjek. Kemudian di sini terdapat hakikat otak dan kecerdasan, yaitu IQ atau kecerdasan intelektual berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan materi. Kemudian EQ, kecerdasan emosional, berguna untuk mengendalikan diri dan orang lain serta untuk membangun hubungan sosial. Kemudian SIQ, kecerdasan spiritual, berguna untuk mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan atau kesadaran tak terbatas dan untuk memupuk modal spiritual. Kemudian, alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat syaraf dalam tubuh. Kemudian B, sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur dengan baik, misalnya filsafat.
Kebagian C, cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa. Kemudian di sini ada spiritualitas dan etika. Di sini terdapat pengertian etika. Etika adalah adat atau kebiasaan dan ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, manusia dengan alam, dan lembaga atau organisasi lainnya. Kemudian, spiritualitas berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian kita masuk ke filsafat, agama, dan etika dan hukum. Di sini hakikat filsafat. Filsafat berasal dari dua kata, Yunani, Pelio, dan Sophia. Kemudian Pelio berarti cinta dan Sophia berarti bijaksana. Dengan demikian, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Kemudian karakteristik utama berpikir filsafat adalah sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar, dan spekulatif. Kemudian hakikat agama. Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang satu, takwa, dogma, doktrin, dan filsafat tentang ketuhanan. Kedua, susila, moral atau etika. Tiga, ritual upacara atau tata cara beribadat. 4. Tujuan agama. Kemudian hakikat ekonomi. Etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Kemudian hakikat nilai. Di sini terdapat hakikat nilai. Yang pertama, nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, seperti benda, orang, dan hal yang lainnya. Kedua, ada bermacam-macam atau gugus nilai selain uang atau ekonomis yang sudah cukup dikenal. Ketiga, gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kemudian di sini ada hubungan agama, etika, dan nilai. Hubungannya itu hakikat Tuhan, etika atau tata susila, ritual, cara beribadah, semuanya terikat dalam yang diajarkan semua agama. Kemudian hukum, etika, dan etiket persamaan sama-sama mengatur perilaku manusia, seperti terdapat hukum, sumbernya itu dari negara, pemerintah, kemudian sifat pengaturannya itu tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Objek yang diatur bersifat lahirial. Kemudian terdapat etika, sumbernya itu dari masyarakat. Sifat pengaturannya itu ada yang lisan atau berupa adat kebiasaan, dan yang tertulis berupa kode etik. Objek yang diatur bersifatnya itu rohania. Kemudian etiket, sumbernya itu dari golongan masyarakat, sifatnya itu sifat pengaturannya itu seperti lisan, objek yang diaturnya itu bersifat lahiriah. Kemudian kita masuk paradigma manusia utuh. Karakter dan kepribadiannya itu yang dijelaskan Darosono tahun 2002, misalnya mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan atau orang tua, leluhur, dan sisi yang didapat dari pendidikan. Kemudian pengalaman hidup serta lingkungan. Karakternya adalah sisi kepribadian yang didapat dari pengalaman, pendidikan,
dan lingkungan sehingga bisa dikatakan bahwa karakter adalah bagian dari kepribadian. Kemudian karakter dan paradigma pribadi utuh itu terdapat Covey telah mengikatkan bahwa untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu pertama, tubuh, kedua, intelektual, ketiga, hati, dan keempat, jiwa. Kemudian pikiran, mediasi, dan gelombang otak. Olah pikir adalah suatu konsep dan keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan aktivitasnya sehingga mencapai hasil optimal yang dipikirkannya. Kemudian model pembangunan manusia utuh. Dua model tentang hakikat keberadaan manusia diantaranya satu, menjelaskan suatu model hakikat manusia yang dilandasi dengan paradigma tidak utuh sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang memunculkan ketidakbahagiaan. Kedua, model yang dikembangkan untuk kembali pada paradigma tentang manusia secara seutuhnya. Kemudian di sini terdapat filsafat, agama, dan etika serta hukum dalam realitas sosial. Jadi kita jelaskan di sini yang terdapat dalam realitas sosial. Para pemikir Islam maupun pemikir Barat kontemporer sama-sama menyadari bahwa manusia saat ini berada pada puncak krisis yang akut, di mana kehadiran sains dan teknologi modern telah mereduksi eksistensi kemanusiaan sebagai potensi ideal dan kekuatan dalam mendesain peradaban modern. Dalam menyikapi keadaan tersebut, dibutuhkan sikap yang lebih apresiatif dan aktif dalam memfungsikannya nilai-nilai etika dan agama dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Berbicara masalah etika dan agama tidak terlepas dari masalah kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara etika dengan agama sangatlah erat kaitannya, yakni adanya saling isi-mengisi dan tunjang-menunjang antara satu dengan yang lainnya. Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruknya dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Olehnya itu, etika dan agama menjadi suatu kebutuhan hidup yang memiliki fungsi dan tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Misalnya dalam hal berpolitikan, hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalahnya. Ketika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama mendasarkan pada wahyu Tuhan, yang keberadaannya absolut atau mutlak. Di sini terdapat juga nilai sosial. Nilai sosial itu adalah berbagai prinsip, anggapan maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seperti nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi oleh siapapun. Nilai sosial tidak berbentuk tulisan, melainkan berbentuk lisan serta diketahui dan disepakati bersama oleh setiap anggota masyarakat. Pewarisan nilai sosial dilakukan oleh generasi lama ke generasi baru secara turun-temurun. Sampai saat ini, perbedaan etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari memang masih banyak yang belum mengetahuinya. Maka tak heran jika bagi beberapa orang masih belum mengerti lebih dalam mengenai perbedaannya itu. Dari segi pengertiannya, asal kata etika adalah etikos dalam bahasa Yunani atau merujuk serapan bahasa Yunani serta arti dari etika adalah timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlaknya. Serta munculnya etika
saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat-pendapat yang spontan yang langsung ia keluarkan, kebutuhan akan refleksi terhadap bisa dirasakan karena pendapat etis bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Itulah mengapa akhir dibutuhkan etika, di mana tujuannya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Sedangkan jika etiket menurut pengertiannya adalah tata cara dan sopan santun dalam masyarakat, beradab untuk memelihara hubungan baik antar sesama. Sayangnya banyak yang melupakan etiket dalam bersikap sehari-hari. Teori-teori etika. Nah, di sini terdapat pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara, hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian di sini pengertian etika itu seperti sama saya dengan moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin mos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian harfiah dari etika dan moralitasnya itu sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan dan yang kemudian berwujud dalam pola perilaku yang baik dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Kemudian di sini teori etika terbagi-bagi. Yang pertama itu etika teleologi dari kata Yunani telos atau sama dengan tujuan. Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dua aliran etika teleologi ini, yang pertama egoisme etis, kedua utilitarianisme. Kemudian kita masuk ke egoisme itu. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Kemudian terdapat di sini bagian B, deontologi. Deontologi itu istilah deontologi berasal dari kata Yunani atau deon yang berarti kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk? Deontologi menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajibannya. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama, sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Kemudian bagian C, teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban, hak, dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Kemudian D, teori keutamaan atau virtua. Memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur, atau murah hati, dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut, antara lain disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan untuk dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kemudian teori-teori etika itu selanjutnya ada beberapa sistem filsafat moral. Yang pertama hedonisme, yang kedua eudemonisme, yang ketiga utilitarisme. Hedonisme adalah doktrin etika yang mengajarkan bahwa hal terbaik bagi manusia adalah mengusahakan kesenangannya atau hedon.
Yang pertama, Hristippos Driekrenen 433 sampai 355 sebelum Masehi. Yang pertama, yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan. Kedua, kesenangan itu bersifat badani, berkala, karena hakikatnya tidak lain dari pada penggerak dalam badan. Tiga, memungkinkan gerak. Yang pertama itu gerak yang kasar atau ketidaksenangan. Yang kedua, gerak yang halus atau kesenangan. Yang ketiga, ketidakgerak atau netral. Hedonisme yang baik dalam arti yang sebenarnya adalah kenikmatan atau gerak yang halus. Ini dan di sini. Kedua, Epikuros 341 sampai 270 sebelum Masehi. Yang pertama itu kesenangan adalah tujuan hidup manusia. Yang kedua, menurut kodratnya setiap manusia mencari kesenangan. Bagian ketiga, kesenangan yang dimaksud bukanlah kesenangan inderawi, tetapi kebebasan dari rasa nyeri dalam tubuh kita dan kebebasan dari keresahan dalam jiwa. Kemudian tiga macam keinginannya itu, yang pertama keinginan alamiah yang perlu, yang kedua keinginan alamiah yang tidak perlu, yang ketiga keinginan yang sia-sia. Hedonisme hidup yang baik adalah memenuhi keinginan alamiah yang perlu tinjauan kritis. Terdapat beberapa, yang pertama ada beberapa yang mendalam pada hedonisme. Yang adalah manusia menurut kodratnya mencari kesenangan dan berupa menghindari ketidaksenangan. Tetapi apakah manusia selalu mencari kesenangan? B. Hedonisme beranggap bahwa kodrat manusia adalah mencari kesenangan, sehingga kesenangan disetarakan dengan moralitas yang baik. Tetapi jika demikian, apakah ada jaminan bahwa kesenangan itu baik atau secara etis? C. Para hedonis berpikir bahwa sesuatu adalah baik dikarenakan disenangi, tetapi sesuatu belum tentu menjadi baik karena disenangi. Bagian D, hedonisme mengatakan bahwa kewajiban moral saya itu adalah membuat sesuatu yang terbaik bagi diri saya sendiri. Karena itu ia mengandung paham egoisme, karena hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian eudemonisme, terdapat Aristoteles A, bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengerjakan atau mengejar suatu tujuan akhir yang disebut kebahagiaan. Tetapi apa itu kebahagiaan? Kemudian bagian B, manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatannya rasionalnya dengan disertai ketomaan. Kemudian utilitarianisme, terdapat beberapa. Yang pertama itu anggapan bahwa klasifikasi kejahatan harus didasarkan atas kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. Bagian B, menurut kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dalam mencari kesenangan, seperti kebahagiaan tercapai jika manusia memiliki kesenangan dan kebebasan dari kesusahan. Bagian C, karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan semua orang. Kemudian D, moralitas suatu tindakan harus ditentukan secara menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Hakikat ekonomi dan bisnis. Hakikat ekonomi yang pertama itu kita bahas dengan apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani atau oikonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangga.
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintah, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dua paham sistem ekonomi ekstrem adalah ekonomi kapitalis atau adanya kebebasan individu untuk memiliki pengumpulan dan pengusahaan kekayaan secara individu. Kemudian etika dan sistem komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk meratakan kemakmuran masyarakat. Jadi dia semua meratakannya dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia atau majikan pemilik modal terhadap manusia lainnya seperti kaum buruh. Kelemahan sistem ekonomi komunis itu terdapat dua atau berbagainya. Yang pertama itu sistem ekonomi komunis didasarkan atas hakikat manusia tidak utuh. Kedua, alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui. Kemudian, etika dan sistem ekonomi kapitalis. Tujuan sistem ekonomi kapitalis ini manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Sistem ekonomi kapitalis di negara-negara barat telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan ciri-ciri terdapat, yaitu kekayaan mereka sudah demikian besar, bahkan sudah melewati pendapatan negara-negara yang sedang berkembang. Jadi ia mengikuti negara-negara yang sudah berkembang. Selanjutnya, etika dan sistem ekonomi Pancasila. Ciri-cirinya yang pertama keadilan dan kebersamaan, kedua kebebasan individu, ketiga kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian terdapat 5 dimensi bisnis. Yang pertama, dimensi ekonomi. Bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan benda-benda. Kemudian dimensi yang kedua itu dimensi etis. Terdapat berbagai teori etika muncul dengan penalaran yang berbeda-beda. Dipakai dua acuan pokok, yaitu definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya perilaku atau tindakannya. Kemudian dimensi hukum. Dalam kaitannya dengan 7 tinjauan dari aspek hukum ini membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator dengan di mana perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. Kemudian dimensi sosial. Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks sebagai suatu sistem. Berarti di dalam organisasi perusahaan ini terdapat berbagai elemen, unsur orang dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling tergantung, dan saling berkepentingan. Kemudian terdapat dimensi yang terakhir, itu dimensi spiritual, atau keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap eksis atau mengeluarkan barang yang dibutuhkannya masyarakat. Kemudian pendapat pemangku kepentingan atau stakeholder.
Yang pertama, tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingannya itu dari sudut pandang pengelolaan perusahaan atau manajemennya dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaannya itu. Menurut Schroeder, tahun 1998, paling tidak ada 6 teori pemangku kepentingan, yaitu pertama, teori kepemilikan, kedua, teori entitas, teori dana, teori komando, teori perusahaan, dan teori ekuitas sisa residu. Kemudian, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Munculnya isu pemasaran global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi di sekitar area pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangki pengangkut minyak yang bocor, dan sebagainya. Di sini terdapat pengertian CSR. Yang pertama itu sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawannya, dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Kemudian tingkat lingkup keterlibatan dalam CSR, keberhasilan CSR dan cukupan programnya yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran, perilaku bisnis, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Ada 3 tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu pertama, tingkat kesadaran hewani, kedua, tingkat kesadaran manusiawi, dan ketiga, tingkat kesadaran transendental. Program ini akan berjalan efektif jika pihak terkait dalam bisnis atau pengelola, pemerintah, dan masyarakatnya itu sudah mempunyai kesadaran manusiawi dan transendental serta menganut teori ekonomi atau teori etika dalam koridor utilitarianisme dan deontologi dan keutamaan dan teonom. Terdapat pro dan kontra terhadap CSR. Masih banyak yang menentang implementasi CSR ini. CSR, walaupun telah banyak yang menyadari dan menyetujui pentingnya perusahaan melaksanakan program CSR ini, alasan-alasannya yang menentangnya itu terdapat beberapa. Yang pertama itu, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Kemudian bagian B, perhatian manajemen akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Bagian C, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Kemudian D, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosialnya. Kemudian GCG, pengertiannya itu secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada 2 hal yang ditentukan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapannya secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikannya, dan stakeholdernya. GCG ini dalam Islam itu memiliki perbedaan. Dalam Islam memiliki fitur untuk dan menyajikan karakteristik khasnya dibandingkan dengan konsep Barat.
dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur tauhid, aturan syariah, dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraannya. Lantas, bagaimana dengan definisi GCG di Indonesia ini? Di tanah air, secara harfiah, kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG ini, sering juga disebut tata pamong atau penabiran. Yang terakhir ini bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. Terdapat prinsip-prinsipnya, diantaranya secara umum terdapat 5 prinsip. Yang pertama itu transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemudian accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kemudian responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipnya korporasi yang sehat. Kemudian fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuannya yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturannya perundangan yang berlaku. Kemudian tahap-tahap penerapannya itu dalam pelaksanaan penerapannya di perusahaan ini atau dimanapun perusahaan yang mendirikan dan menerapkan tahapan di GCG ini adalah pentingnya bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan GCG ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkannya menggunakan pentahapan berikutnya. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dia sudah mengolahnya. Kemudian tahap di sini terdapat beberapa tahap yang saya jelaskan. Yang pertama tahap persiapan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah. Yang pertama awareness building, kedua GCG assessment, dan ketiga GCG manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli, seperti di sini independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatannya itu dapat dilakukan melalui seminar, lokarya, dan diskusi kelompok. GCG assessment ini merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapannya saat ini atau selanjutnya. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapannya dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terhadap
pendahulunya dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. GCG Manual Building adalah merupakan langkah-langkah berikut setelah GCG Assessment dilakukannya. Berdasarkan hasil pemetaannya, tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi dapat disusun. Penyusunan mulai dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan. Mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, kebijakan GCG perusahaan, kedua, pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan, ketiga, pedoman perilaku, keempat, audit komite Carter, yang keempat, kebijakan disclosure dan transparansi, dan selanjutnya kebijakan dan kerangka manajemen risiko, dan terakhir roadmap implementasi. Kemudian tahap implementasi. Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah melalui implementasi di perusahaan. Tahap ini terdapat 3 langkah utama. Yang pertama, sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu. Langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjukkan sebagai GCG Convention di perusahaannya. Kemudian kedua, implementasi, yakni kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada berdasarkan roadmap yang telah disusun. Kemudian yang ketiga, internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Jadi di sini yang terakhir dia membutuhkan jangka panjang. Jadi internalisasinya mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG ini di dalam seluruh proses bisnisnya atau seluruh bisnis perusahaan kerjanya. Kemudian tahap evaluasinya ini seperti tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktiknya. Dan sini terdapat beberapa lainnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Penerapan GCG di Indonesia kita sendiri. Krisis ekonomi yang menghantam Asia telah berlalu lebih dari 8 tahun. Krisis ini ternyata berdampak luas terutama dalam merontokkannya rezim-rezim politik yang berkuasa di Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia atau negara kita sendiri. Ketiga negara yang di awal tahun 1990-an ini dipandang sebagai The Asian Tiger harus mengakui bahwa fondasi ekonomi mereka rapuh yang pada akhirnya merambah pada krisis politik setelah 8 tahun. Sejak krisis tersebut melanda, kita sekarang dapat melihat pertumbuhan kembali negara-negara yang amat terpukul oleh krisis tersebut, seperti Korea Selatan yang pernah terjangkit kejahatan yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan blue chip kini telah pulih. Perkembangan yang sama juga terlihat dengan Thailand maupun negara-negara Asia lainnya. Bagaimana dengan Indonesia atau negara kita sendiri? Era pasca krisis ditandai dengan goncangan ekonomi berkelanjutan, mulai dari restrukturisasinya sektor perbankannya, pelelangan aset para konglomeratnya yang berakibat pada penurunan klaim perusahaannya. Penerapan ini telah diperkuat dengan kapasitas hukum dengan lahirnya peraturan perundangan antara lain seperti ketetapan MPR
Kedua, undang-undang yang telah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sebagainya. Terdapat di sini penerapan GCG di Indonesia untuk memperkuat ke masa depan. Itulah dari saya penjelasan rangkuman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.